Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rabiala Dewiya dengan NIM 240401011065. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perkembangan usaha yaitu Rabulan Charm, sebuah usaha kreatif yang berkembang di bidang kerajinan aksesoris berbahan dasar clay. Rabulan membawa konsep dengan tagline Unique Little Details for Your Everyday Carry, yaitu menghadirkan aksesor kecil yang tidak hanya memiliki fungsi, tetapi juga mempunyai nilai estetika dan dapat mencerminkan karakter pemiliknya. Produk yang kami kembangkan terutama berupa gantungan kunci, bag charm, dan produk custom berbahan clay. Nah, produk utama dari Rabulan Charm adalah keychain, bag charm, dan custom charm. Bahan utama yang digunakan adalah air dari clay yang kemudian dibentuk secara manual sesuai dengan desain yang dibuat. Proses produksinya dimulai dari menentukan konsep dan desain, membentuk clay, melakukan pengeringan, kemudian pewarnaan menggunakan cat akrilik. Setelah itu, produk diberi finishing yaitu berupa varnish atau resin, dilakukan quality control, dan terakhir dikemas. Nah, karena sebagian besar proses dilakukan secara manual, setiap produk mempunyai karakter dan detail yang sedikit berbeda. Justru hal tersebut yang menjadi salah satu nilai dari produk handmade ini. Setelah mengetahui bagaimana produk yang saya buat, berikutnya saya akan menjelaskan alasan mengapa Rabulan Charm mempunyai nilai yang berbeda dibandingkan produk gantungan kunci biasa. Rabulan Charm ini memiliki 4 keunggulan utama. Yang pertama itu 100% handmade. Produk dibuat secara manual sehingga memiliki sentuhan artistik yang tidak diperoleh dari produk yang diproduksi secara massal. Kedua adalah customizable. Jadi konsumen dapat meminta bentuk, warna, karakter maupun inisial nama tertentu. Jadi produk dapat dibuat secara personal. Yang ketiga itu produk dapat mendapatkan durable finishing melalui penggunaan varnish atau resin yang membuat permukaan produk ini lebih tahan lama dan tahan terhadap air dan juga gesekan. Yang keempat, harganya lebih terjangkau. Walaupun handmade dan dapat dikustomisasi, harga produk tetap diarahkan agar sesuai dengan daya beli dari target pasar yang telah Rabulan Charm ini targetkan. Nah, jadi Rabulan Charm jualnya tuh sebenarnya bukan hanya sebuah gantungan kunci, tapi produk kecil yang mempunyai unsur personal dan emosional bagi customer-nya. Oke, berikutnya target pasar. Nah, target utama dari Rabulan Charm ini adalah konsumen berbagai usia, sekitar 15-35 tahun, terutama remaja, mahasiswa, dan pekerjaan muda. Segmen ini dipilih karena mereka lebih dekat dengan tren aksesoris, produk estetik, barang koleksi, serta produk yang dapat dipersonalisasikan. Dalam masa percobaan yang telah saya lakukan kurang lebih selama 3 bulan, jadi pernah saya jual untuk gantungan kunci ini di sekolah saya sebelum lulus. Kurang lebih 3 bulan penjualan itu menghasilkan 270 produk kurang lebihnya 130 orang karena ada beberapa orang itu membeli untuk suatu acara. Dengan jangkauan wilayahnya itu daerah Jabodetabek sebagai pasar yang paling dijangkau gitu. Dari sisi saluran pemasaran ada sekitar 35% customer itu berasal dari WhatsApp, jaringan relasi, 30%-nya melalui Instagram. Jadi teman saya atau teman kakak, teman keluarga atau itu melihat dari postingan Instagram saya. Ada 25% dari bazar atau penjualan langsung, yaitu di sekolah pada saat ada bazar. Ada juga namanya Bisen, itu business centernya. Lalu ada 10% berasal dari repeat order maupun rekomendasi dari pelanggan. Nah, itu salah satu pemasaran melalui mulut ke mulut. Nah, ini menunjukkan bahwa pemasaran digital dan pemasaran langsung masih sama pentingnya bagi usaha yang masih
dalam tahap berkembang. Nah, di slide ini perkembangan penjualan selama 3 bulan. Pada bulan pertama, penjualan mencapai sekitar 60 produk. Pada tahap ini, pembeli masih didominasi oleh teman, keluarga, jaringan terdekat gitu. Nah, bulan kedua, penjualan meningkat menjadi 90 produk atau naik sekitar 50%. Pertumbuhan mulai terjadi ketika promosi melalui Instagram dan rekomendasi konsumen tuh makin banyak. Pada bulan ketiga, produk yang terjual mencapai 120 unit. Ini meningkat sekitar 30% lebih dibandingkan data bulan sebelumnya. Nah, sehingga selama 3 bulan tersebut total penjualan mencapai sekitar 270 produk. Nah, bagi saya angka yang paling penting sebenarnya bukan hanya total berapa produknya, tetapi adanya tren kenaikan penjualan dari bulan ke bulan. Artinya proses pasar terhadap produk menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Nah, setelah melihat penjualannya, selanjutnya saya akan saya akan menjelaskan usaha ini menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, dari perhitungan dalam proposal, biaya produksi untuk menghasilkan 30 produk dalam satu batch pembikinan kurang lebih 1 kilo air dry care itu 30 produk berkisar 260.000. Nah, sehingga HPP-nya berada di kisaran 8.667 per produk. Dengan harga jual dasarnya adalah 12.000, jadi diperolehlah keuntungan sebesar 3.300 per produk. Nah, jika perhitungan tersebut diterapkan pada simulasi penjualan 3 bulan, maka hasilnya adalah pada bulan pertama dengan 60 unit terjual sekitar 720 dan laba bersihnya sekitar 200.000. Lalu bulan kedua ada 90 unit, pendapatan menjadi 1.080.000 dan laba bersihnya sekitar 300.000. Bulan ketiga dengan 120 unit terjual, pendapatan mencapai sekitar 144.000 dengan laba sekitar 400.000. Nah, jadi total omset selama 3 bulan tersebut ada di angka 3.240. Total biaya produksinya adalah 2.340 dengan labanya sekitar 900.000 dan ROI sekitar 38,46. Dengan ROI tersebut konsisten dengan perhitungan satu batch pada proposal, yaitu laba bersihnya adalah 100.000 dari biaya produksi 260.000. Nah, walaupun nominal laba masih relatif kecil karena usaha masih tahap awal, hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap siklus produksi sudah dapat menghasilkan margin yang positif. Oke, selanjutnya adalah kendala dalam menjalankan usaha. Dalam menjalankan usaha tentunya tidak hanya ada keuntungan, tapi ada juga beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, produksi produk masih handmade. Nah, karena setiap produk dibuat secara manual, kapasitas produk dalam satu hari masih terbatas. Yang kedua, waktu pengeringan clay itu membutuhkan proses pengeringan sebelum dapat dilakukan pewarnaan atau finishing. Karena itu khusus untuk produk custom tidak dapat langsung dibeli produknya, jadi harus menunggu di hari-hari berikutnya. Yang ketiga, harga bahan baku yang relatif masih naik turun. Keempat, persaingan produknya secara massal, dia produk pabrikan yang dibuat dengan plastisin atau lain itu lebih cepat dibeli secara langsung. Nah, strategi yang dapat diterapkan antara lain menggunakan sistem produksi batch, menyiapkan ready stock untuk desain yang paling diminati, membeli bahan dalam jumlah lebih besar, dan mempertahankan diferensiasi produk custom ini. Lalu peluang bisnis, walaupun bisnis ini masih skala kecil, peluang pengembangan Rabulancam sebenarnya cukup luas. Pada tahap awal, pasar kami adalah pembeli individu yang menggunakan produk gantungan kunci atau spesial, lalu dapat berkembang ke custom gift, misalkan hadiah ulang tahun, couple charm, dan hadiah wisuda dan persahabatan gitu. Jadi kapasitas produknya sudah meningkat. Rabulancam juga memiliki peluang penerimaan corporate order atau merchandise organisasi dan perusahaan. Oke, sebagai kesimpulan, berdasarkan simulasi yang perkembangan usaha dalam 3 bulan tersebut, Rabulancam telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Total produk yang terjual mencapai sekitar 270 unit dengan sekitar 190 customer. Yang menjadi kekuatan utama bisnis ini adalah produk handmade yang unik dan fleksibel, custom, harga relatif terjangkau. Lalu kedepannya
Tantang Oke, jadi kesimpulannya, berdasarkan perkembangan usaha yang telah saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan, Rembulan Charm telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Total produk yang terjual mencapai 270 unit dengan sekitar 190 customer, omsetnya kurang lebih 3.200.000 dan tingkat turunnya sekitar 38,4%. Nah, yang menjadi kekuatan utama bisnis ini adalah produk handmade yang unik, fleksibilitas custom, harga yang relatif terjangkau, serta target konsumen yang cukup luas. Kedepannya, tantangan terbesar bisa saja makin meningkat kapasitas produk tanpa mengurangi kualitas handmade yang menjadi karakter utama dari Rembulan Charm ini. Nah, bagi saya, Rembulan Charm membuktikan bahwa sebuah ide sederhana dapat memiliki nilai ekonomi sekitar ketika kreativitas dipadukan dengan personalisasi, kualitas produk, serta strategi pemasaran yang tepat. Small design can create big opportunities. Terima kasih.